Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haslianti, mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat dengan NIM H022122, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari metodologi penelitian, yakni mempresentasikan proposal yang sudah kami susun. Baik, langsung saja. Di sini judul proposal saya adalah penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan minat belajar matematika siswa kelas 7 SMP Negeri 6 Tinanggung. Baik, langsung saja kita masuk pada bab 1, pendahuluan. Pada bagian latar belakang. Nah, langsung saja berdasarkan observasi dan wawancara yang saya lakukan di sekolah ini, yaitu dalam pembelajarannya berlangsung pada pembelajaran matematika ya. Siswanya di sini masih belum siap dalam melakukan pembelajaran. Mereka masih sempat bermain-main walaupun gurunya sudah berada di kelas. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya minat dalam belajar matematika. Nah, sedangkan informasi yang juga saya dapatkan dari wawancara guru yang mengajar di sekolah pada kelas tersebut mengenai strategi yang digunakan dalam pembelajarannya. Ia belum menerapkan strategi pada kelasnya dikarenakan kesibukannya dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak. Akan tetapi, ia sudah pernah menerapkan strategi di sekolah lainnya tempat ia juga mengajar untuk menambah waktu jam mengajarnya. Strategi pembelajaran yang ia gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari penerapannya tersebut cukup membuahkan hasil yang baik. Siswa dari yang kurang minat belajar matematika menjadi semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu bentuk usaha dalam serangkaian pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan siswa dari segi kesiapan belajar dari segi kesiapan belajar, profil belajar siswa, minat dan bakatnya. Ada 4 pendekatan dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dari konten, proses, produk, dan lingkungan sekolah. Nah, terdapat juga beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Astari dan kawan-kawannya mengenai peningkatan minat belajar matematika melalui pembelajaran berdiferensiasi pada kelas 8A SMP Negeri 2 Kencong. Hasil penelitian ini menunjukkan minat belajar siswa mencapai kategori tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pembelajaran berdiferensiasi mampu meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Syarifuddin dan Nurni dan Septiana. Bisa dibaca. Nah, dari konteks di atas, saya tertambah rasa ingin tahunya mengenai strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya juga memilih subjek ini, yakni di kelas nanti saya jelaskan. Nah, saya juga memilih subjek ini dikarenakan belum diterapkannya strategi pembelajaran tersebut pada kelasnya dan ingin mengetahui bagaimana hasil yang diperoleh setelah diterapkannya strategi pembelajaran berdiferensiasi pada siswa. Nah,
Nah, di situ saya menyusun judul, yakni penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan minat belajar matematika siswa kelas 7 SMP Negeri 6 Tinambung. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, yang sudah saya uraikan tadi, maka dapat diidentifikasi permasalahannya, yaitu yang pertama, kurangnya minat siswa dalam pembelajaran matematika, kemudian yang kedua, kurangnya variasi dalam strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Nah, pada fokus penelitian ini, batasan istilah yang digunakan dalam penelitian adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi. Strategi ini merupakan proses atau filosofi untuk pengajaran efektif dengan memberikan beragam cara untuk memahami informasi baru untuk semua siswa dalam komunitas ruang kelasnya yang beraneka ragam, termasuk cara untuk mendapatkan konten, mengolah, membangun atau menalar gagasan, dan mengembangkan produk pembelajaran dan ukuran penilaian sehingga semua siswa di dalam suatu ruangan kelas yang memiliki latar belakang kemampuan beragam bisa belajar dengan efektif. Nah, tujuan penelitian ini, yang pertama, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan cara menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dapat meningkatkan minat belajar matematika siswa kelas 7 di SMP Negeri 6 Tinambung. Nah, untuk manfaat penelitiannya yaitu ada 3. Yang pertama, bagi siswa, dengan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam proses pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan minat belajar matematika siswa. Kemudian manfaat bagi guru diharapkan dapat memberikan masukan tentang strategi pembelajaran yang efektif digunakan selama proses pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa sehingga memperoleh hasil belajar yang diinginkan. Kemudian manfaat bagi peneliti itu sendiri yaitu diharapkan dapat menambah wawasan serta pengalaman tentang strategi pembelajaran yang efektif digunakan selama proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas dan dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Baik, kita sudah masuk pada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Nah, di kajian pustaka, pada bagian ini akan dibahas mengenai pembelajaran matematika, minat belajar siswa, serta konsep pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini merupakan kajian pustaka saya, cukup banyak. Baik. Nah, kita masuk pada bagian B, yaitu kerangka pikir. Nah, di sini saya sudah membuat kerangka berpikir pada penelitian ini, yaitu pada tahap pertama kita melakukan observasi lapangan, kemudian menemukan masalahnya apa. Yang pertama yaitu kurangnya minat siswa pada pembelajaran matematika, kemudian yang kedua kurangnya variasi dalam strategi pembelajaran. Setelah kita menemukan masalahnya, kemudian dicarikan solusi, yakni dengan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi pada kelas 7 SMP Negeri 6 Tinambung. Baik, setelah ditemukannya solusi, kita melakukan siklus pembelajaran. Siklus ini akan terbagi 2, akan saya jelaskan nanti di bab 3. Nah, setelah kita melakukan siklus pembelajaran, maka diharapkan minat belajar matematika siswa meningkat. Nah, jika tidak ada peningkatan, maka kembali lagi ke siklus awal. Baik, selanjutnya hipotesis tindakan.
Berdasarkan rumusan masalah dan analisa yang sudah saya kaji dan sudah saya paparkan tadi, maka hipotesis yang dapat saya ajukan yaitu jika penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan baik, maka strategi pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan minat belajar matematika siswa kelas 7 SMP Negeri 6 Tinambung. Nah, kita masuk pada bab 3, metode penelitian. Nah, pada bagian jenis dan desain penelitian, jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah PTK. Penelitian PTK yaitu penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilaksanakan secara kolaboratif yakni dengan guru matematika kelas 7 SMP Negeri 6 Tinambung dan juga memerlukan partisipasi aktif dari siswa kelas 7 itu sendiri. Nah, waktu dan penempatan penelitian ini dilaksanakan di SMP, tentunya di SMP Negeri 6 Tinambung yang beralamat di Katiting Tanbung, Kecamatan Tinambung. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2023-2024. Nah, subjek penelitian ini adalah yaitu siswa kelas 7 SMP Negeri 6 Tinambung. Di sekolah ini terdapat 2 kelas, yakni kelas 7A dan 7B. Saya memilih kelas 7A sebagai subjek dalam penelitian ini karena ingin berkolaborasi dengan guru matematika di sekolah ini dan juga kelas tersebut belum pernah diterapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Baik, selanjutnya prosedur penelitian. Rencana tindakan penelitian ini mengacu pada model Kemis dan MC Tegar, yakni planning atau perencanaan, kemudian aksi atau tindakan, kemudian observasi atau pengamatan, dan keempat adalah refleksi. Nah, ini adapun model tindakan tersebut dapat dilihat pada tabel ini. Yaitu kita mulai dari perencanaan 1, kemudian ke tindakan 1, selanjutnya ke pengamatan 1, kemudian refleksi 1, kemudian masuk lagi perencanaan 2. Nah, di sini mulai perencanaan 1 sampai refleksi 1 terjadi siklus. Di sini terjadi siklus pertama. Kemudian setelah direfleksi pertama, selanjutnya masuk pada perencanaan yang kedua, kemudian tindakan yang kedua, kemudian pengamatan yang kedua, kemudian refleksi yang kedua. Nah, di sini terjadi siklus kedua pada penelitian tindakan kelas ini. Penelitian ini direncanakan dalam 2 siklus. Apabila siklus pertama ini sudah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, maka siklus dihentikan. Namun jika hasil yang diperoleh belum mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, maka penelitian dilanjutkan untuk siklus berikutnya. Penelitian ini direncanakan dalam 2 siklus. Apabila sudah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, maka siklus pertama ini dapat dihentikan. Namun jika hasil yang diperoleh belum mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, maka penelitian dilanjutkan untuk siklus berikutnya, yaitu di siklus kedua. Di siklus 2 ini pelaksanaan tindakan sama seperti pada siklus pertama.
pada siklus ini dilakukan perbaikan pelaksanaan pembelajaran pada siklus sebelumnya, yakni rencana penelitian disusun berdasarkan pada hasil refleksi siklus pertama. Penelitian ini akan terus berlanjut ke siklus 3 jika indikator keberhasilan belum tercapai di siklus 2. Begitu seterusnya. Siklus ini akan dihentikan apabila tujuan penelitian itu peningkatan minat belajar matematika siswa sesuai dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan. Selanjutnya, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, lembar observasi. Lembar observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui data tentang aktivitas siswa selama mengikuti proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua yaitu angket respon siswa. Lembar angket ini digunakan untuk memperoleh informasi atau data mengenai respon atau tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran matematika dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian angket minat belajar siswa. Angket minat belajar siswa ini digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan minat belajar matematika siswa setelah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian teknik analisis data. Ada dua teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama analisis kualitatif dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit mengenai analisis kuantitatifnya. Yang pertama yaitu observasi. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan aktivitas guru dan siswa pada saat pembelajaran berlangsung untuk mengetahui presentasi hasil observasi terfokus siswa dan guru menggunakan rumus sebagai berikutnya. Ini P sama dengan F per N dikali 100%, di mana P adalah presentasi aktivitas, F adalah skor total perolehan dari lembar observasi, dan N itu sendiri yaitu skor maksimal. Untuk melihat tingkat keberhasilan aktivitas siswa dan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut di bawah. Nah, di sini presentasinya bisa dilihat. Nah, selanjutnya yaitu angket respon siswa. Untuk mengetahui presentasi angket respon siswa dilakukan dengan rumus yaitu P sama dengan S per SM dikali 100%, di mana P sama dengan P itu adalah presentasi rata-rata respon siswa dan S itu jumlah total presentasi respon siswa, SM itu jumlah peserta didik. Nah, acuan kriteria yang digunakan dalam presentasi angket kemudian acuan kriteria presentasi angket yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut. Ini dia kriteria. Ini sebagai acuan dalam penilaian respon siswa. Selanjutnya angket minat belajar siswa. Adapun rumus data presentasi indikator minat belajar siswa adalah sebagai berikut, yaitu P sama dengan F per N dikali 100%, di mana P merupakan angka presentasi, F merupakan frekuensi yang sedang dicari persentasenya, kemudian N besar itu jumlah frekuensi atau banyaknya individu. Adapun kriteria keberhasilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peningkatan belajar dengan kategori tinggi yang berdasar pada pengkategorian. Dalam penelitian Silviani, berikut adalah tabelnya. Ini dia kriteria penskoran minat belajar matematika.
Baik, kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan tindakan ditetapkan berdasarkan ketuntasan belajar yang ditetapkan oleh sekolah. KKM yang digunakan yang ditentukan oleh sekolah yaitu 70. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, kriteria penskoran minat belajar matematika siswa tinggi dengan ketentuan tingkat keaktifan yakni 75,01% sampai 85% atau sangat tinggi dengan tingkat keaktifannya yaitu 85,01% sampai 100%. Presentasi kelulusan dapat mencapai klasikal mencapai 75%. Nah, yang kedua yaitu respon siswa terhadap strategi pembelajaran berdiferensiasi berada pada kategori baik atau sangat baik dengan presentasi di atas 75%. Kemudian yang ketiga, persentase aktivitas siswa dan pelaksanaan pembelajaran guru meningkat setiap siklusnya dan mencapai predikat minimal baik atau di atas 70%. Baik, itulah presentasi proposal dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya sampai di sinilah saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.